pemerintah. Jadi nanti dibungkaitkan dengan undang-undang, dengan perundangan, dengan lembaga, dan juga dengan perkara seumpamanya. Sebab macam manapun segala tindakan yang berlaku itu atas dasar peraturan dan undang-undang daripada tiap negara masing-masing. Sementara kalau dengan kita menggunakan bahasa hukum dan juga dengan bahasa syarak, maka dengan bahasa pengkafiran kita tidak mengatakan kafir kepada semua firqah dan juga kepada semua kumpulan Syiah yang ada di dunia. Akan tetapi pengkafiran tersebut itu bukan dari zaman atau detik waktu kita sekarang, akan tapi sejak daripada beberapa abad yang lalu, sejak daripada zaman Imam Ibn Taimiyah dan juga dengan generasi yang berikutnya terhadap Syiah yang melampau, yang menuhankan baginda Ali itu justru dengan sinalik sendiri yang membakar mereka hidup-hidup. Jadi Syiah kumpulan Rawafid atau Imamiyah seperti dengan Syiah Iran sekarang ini, Syiah yang melampau, yang mengkafirkan, mencerca dan mencaci maki para sahabat, itu berarti mereka menolak Al-Quran dan juga dengan isi dan kandungannya. Sebab Al-Quran menyanjung dan memuji mereka. Orang yang mencela para sahabat berarti tidak percaya dengan sanjungan dan pujian Al-Quran. Yang tidak percaya Al-Quran, jangankan secara total, satu huruf saja daripada Al-Quran itu dianggap kafir. Satu. Begitulah juga halnya dengan mencerca dan mencaci maki para sahabat. Tadi dengan Al-Qurannya, mengingkari Al-Quran satu huruf atau dengan menambahkannya sehuruf sekalipun, itu sudah dikatakan murtad. Begitu juga dengan orang yang mencerca dan yang mencaci maki para sahabat secara sharih dan jelas. Kenapa? Sebab pada saat sahabat dicerca dan dicaci maki secara langsung, berarti dia tidak percaya dengan ulasan, sanjungan dan pujian daripada Al-Quran terhadap mereka. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, dan kumpulan yang terdahulu dan yang pertama di kalangan para muhajirin dan ansar. Itu siapa yang dimaksud? Tentu itu bukan kita, bukan Iran, bukan Irak, bukan Lebanon atau Libanon, bukan juga dengan negara-negara Arab lainnya. As-sabiqunal awwalun udah dijelaskan oleh Al-Quran daripada muhajirin dan ansar. Macam mana Al-Quran sanjung dan puji mereka sedangkan mereka sudah berubah atau akan berubah. Itu menunjukkan Allah ghairu alim. Yang mengatakan Allah tidak tahu, yang mengatakan Allah tidak dapat mengamat kejadian yang akan berlaku, itu berarti kafir. Bagaimana dengan tindakan kita? Tindakan kita ikut pada posisinya masing-masing. Kalau guru saya buang. Saya akan pecat. Kalau seandainya tinggal di kampung kami, saya dengan atas nama warga kampung, warga masyarakat dan juga atas nama DO atau atas nama ketua masyarakat, kami akan usir warga itu. Itu kalau dengan tindakan yang berada di bawah wewenang kita. Sementara sebagaimana saya katakan tadi, tiap negara ada undang-undang dan juga ada aturannya. Kalau seandainya undang-undang ikut kita atau juga tanpa ada gangguan dan tekanan daripada mana-mana pihak, maka sebagaimana yang saya katakan tadi, orang yang murtad kalau memang secara sharih dan jelas dan tidak beranjak daripada akidahnya, darahnya itu sudah halal untuk dituangkan. Itu, tapi tidak semua Syiah kita katakan semacam itu, tapi ba'da al-istitabah dan juga ba'da tabayyun. Kita tabayyun dan kita pastikan terlebih dahulu. Yang lain? Loh, Haji. Abdullah bin Sabah. Ya. Apakah Yahudi ini juga mencipta Syiah, juga mencipta Wahabi kedua-dua? Jadi Abdullah bin Sabah dikatakan itulah merupakan benih pertama munculnya kumpulan Rawafid dan juga dengan Syiah. Dan juga
perpecahan yang pertama yang berlaku dengan kumpulan Baginda Ali karramallahu wajah setelah berakhirnya dua peperangan Jamal dengan Siffin yang mengorbankan sejumlah sekian daripada para sahabat Nabi dan juga daripada para tabi'in, cerita panjang. Di mana pada saat itu sejumlah tidak kurang daripada sekian ribu berkurangan daripada pasukan Baginda Ali, maka dengan Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas ingin mengadakan perbualan dan perbincangan dengan mereka, mudzakara, untuk menghilangkan syubhat-syubhat atau dalil-dalil yang tidak pasti, agar dengan mereka kembali kepada kebenaran. Kata Baginda Ali, aku risau tentang keberadaanmu dan juga risau tentang rencana yang kamu rencanakan. Kata Sayyidina Abdullah Abbas, tidak perlu risau, aku akan adakan perdebatan dan perbualan dengan mereka. Maka pada saat perbincangan berlangsung, Sayyidina Abdullah ibn Abbas menanyakan kepada mereka, yang saya baca, jumlah bilangan mereka tidak kurang daripada dalam 20.000 orang. Daripada pengikut Baginda Ali yang daripada pengikut setia menjadi kepada musuh yang berbalik, menentang dan melawan beliau. Disebabkan karena apa saja dengan kalian berbuat semacam itu. Jadi kata mereka karena 3 faktor. Faktor yang pertama, bagaimana dengan peperangan yang telah berlangsung dan juga dengan kemenangan yang kita raih, yang dengan kita tidak dibenarkan untuk menghamba sahayakan tawanan kita. Kemudian yang kedua, kita tidak restu kalau pada saat yang menghakimi kita itu adalah manusia. Kita maunya hukum itu adalah daripada Al-Quran. La hukma illa lillah. Tidak boleh kita menghakimkan seseorang. Ini dengan alasan yang kedua. Kami menolak Baginda Khalifah yang ketiga. Sebab karena dengan Baginda Khalifah telah melucutkan jabatannya sebagai Khalifah. Disebabkan kena tahkim antara